Perkenalkan, nama saya Michel Prestahya dari kelas H dengan NIM 123210103. Sekarang saya akan mendemokan program dan coding untuk membuat web shop sebagai tugas akhir dari Pak dosen Desianto. Oke, dan font yang digunakan 18. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan basic PHP. Dan hal yang pertama, kita menampilkan daftar kategori dari database Nwin, di mana sudah saya masukkan terlebih dahulu di sampel. Ya, oke. Oke, untuk halaman pertama kita membuat index.php. Index.php untuk menampilkan daftar kategori. Ini di sini. Oke. Oh ya, sebelum itu kita membuat file connection. File connectionnya untuk menyambungkan web dengan database yang ingin kita gunakan. Jadi new MySQLi, kita masukkan hostname, localhost, kemudian ininya localhost, kemudian username-nya root, password-nya kosong, dan kemudian nama database-nya tadi sample. Oke, kita kasih titik koma. Oke, kemudian kita buat error handling, dimana kalau misalnya dia tidak tersambung, dia akan menampilkan sebuah pesan error. Oke, kemudian dia akan mematikan ini koneksi, dan jika error handling ini nggak ada, dia akan terus mencoba untuk menyambungkan kepada database, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya error, langsung diputusin aja. Oke, kemudian ini kita include connection. Oke. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan session management, jadi dari sini saya akan menambahkan sessionnya secara langsung saja. Dan sini saya akan menambahkan data MySQL query. Nah, query-nya ini connect, kemudian select ini. Oke. And select from categories. Oke. Kemudian kita membuat HTML-nya.
kita namakan saja kategori, kategoris. Kemudian kita buat judul dulu ya. Ini kategoris. Oke. Kita buat table. Kita kasih bordernya sama 1. Kemudian oke. Kemudian kita buat nih table head, dimana namanya kategori name. Setelah itu kita ngoding PHP di dalam table untuk menampilkan data-data yang dari database-nya. td dan table data, kemudian kita masukkan sini untuk stylenya. Ini text declaration non aja. Oke. Kemudian hrefnya nanti ini akan menuju ke kemudian akan menuju halaman kedua. Halaman kedua itu products. Oke. Jadi kita akan tambahkan products. Oke. Products. .php ya, baru kita kasih ID sama dengan ini. Di sini kita akan masukkan ID yang sedang di looping. Oh, while-nya belum. Oke. While-nya belum. Oke, ini while. Ini kita buat row saja. Row-nya sama dengan MySQL fetch object data yang dari atas tadi, yang dari sini. Oke. Ya, yang dari sini. Seperti ini. Oke. Post HP row di sini. Oke, dan di sini kita tambahin. Nah, dari sini kita akan minta kategori ID. Kategori ID. Oke. Kita masukkan kategori ID. Oke, jadi ketika namanya diklik, dia akan direct ke products PHP dengan mengantarkan ID dengan yang diklik itu. Jika beverage maka kategori ID 1, jika condiments maka kategori ID 2. Dan di sini kita bakal kita akan print sama row juga, tapi yang di sini kita print adalah kategori name. Oke, jika kita run localhost shop itu. Oke. Ada yang kurang di sini. Oke.
Ini tampilan kategorisnya yang ada dari database, yang diambil dari database. Kemudian kita akan ke sini untuk products-nya. Nah, kemudian dari products-nya ini sama seperti tadi, kita buka dulu dengan codingan PHP, session start, untuk memulai session, kemudian kita input juga connection-nya, connection.php. Kemudian untuk mendapatkan ID yang dipassing dari page sebelumnya, kita akan menggunakan get ID. ID data sama dengan MySQL query connect. Dan ini select asterisk from from products kan, products atau item, products where kategori ID. Nah, ini dia, where kategori ID sama dengan ID yang dipassing dari halaman sebelumnya. Kemudian kita buat rangka HTML-nya. Kita namakan page-nya products, title-nya products, kemudian kita buat judul juga products, kemudian langsung table, border, kita kasih border 1, kemudian untuk isinya itu product ID, product name, dan unit price. Berarti ada 3. Jadi product ID, product price, product name, dan product name. Oke, kemudian kita mulai looping lagi untuk menampilkan data-data sesuai kategori yang dipilih dari page sebelumnya. Jadi kita row aja sama dengan MySQL fetch object. Objeknya nggak muncul. Ini data. Oke, kemudian kita tutup dulu karena kita mau tambahkan table row di sini. Table row, kemudian table data. Di sini mau masukin, kita masukkan row yang pertama product ID. Yang pertama product ID. Product ID. Oke. Kita sesuaikan dengan atributnya yang ada di entitas database. Kemudian yang kedua, kita mau masukkan karena nanti ini diklik dan akan menuju ke halaman berikutnya, saya menggunakan href yang ini, declaration. Ini akan menuju ke halaman ketiga berisi informasi lebih lanjut. Berarti details.php.
Oke. Berarti ini details.php. Sebenarnya seperti tadi kita akan passing ID lagi. Sama dengan row product ID. Yep. Oke, kemudian di sini kita akan row product name. Oke. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan data baru. Data terakhir yaitu price-nya. Untuk price-nya hanya perlu untuk ini. Oke, product price. Apakah benar product price? Oh, unit price di sini. Di database namanya unit price. Oke. Unit price. Oke, yang ini belum ditutup. Oke, mari kita coba jika beverage dan akan menampilkan produk, salah tipe produk. Oke, produk, dan ini adalah produk yang dari kategori sebelumnya, yaitu misalnya kita seafood dan dia akan menampilkan seafood. Oke, untuk selanjutnya yaitu details. Kita akan tambahkan details. Nah, untuk details ini kita session start juga, kemudian kita include connection.php. Kemudian kita dapatkan lagi ID yang dipassing dari page sebelumnya. ID. Oke, kemudian daerah dengan MySQL ini. Oke, untuk ini oke, jadi untuk halaman ketiga itu berisi detail informasi produk yang diklik dan menampilkan semua kolom dari produk tersebut. Di bagian paling bawah halaman ini diberi form yang berisi text box untuk masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Oke. Jika tombol beli diklik, data ini akan terkirim ke halaman shopping cart. Oke. Jadi toilet dulu. Oke, baik, saya akan lanjutkan untuk tadi sampai details. Oke. Jadi untuk menampilkan detail-detailnya, jadi kita akan menampilkan seperti product ID, product name, kategori ID, quantity per unit, unit price, dan sampai discontinued. Oke. Jadi untuk ini mungkin kita hanya perlu fetch object langsung. Kemudian dalam ini kita langsung ambil query, kemudian select asterisk from products where ID sama dengan ID, ID-nya ini tapi product ID. Oke. Tutup, baru kita buat rangka HTML-nya. Ini dinamakan title-nya product
detail, di product details. Product details. Kasih ini product details. Dan di sini tabel, tapi tidak usah ada border. Langsung saja ya. TR. Ini tabel row. Nah, yang pertama itu dia produk. Mungkin product name dulu. Product name. Dan kita ini kan. Kemudian kita masukkan data fetch object dari product name. Product name. Ya. Oke. Kemudian begini seterusnya sampai 3, 6, 9, 10. Ada 10 data. Oke. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian selanjutnya produk ID. Ini tinggal kita ubah jadi produk ID. Kemudian untuk supplier ID. Supplier ID. Kita bisa ubah menjadi supplier ID. Kemudian untuk kategori ID. Untuk kategori ID ini kita ubah juga jadi kategori ID. Dan untuk quantity per unit ini quantity per unit kita tinggal ubah menjadi quantity per unit. Selanjutnya unit price. Unit price. Setelah itu unit price juga. Unit price. Setelah unit price, units in stock. Units in stock. Objeknya kita namakan juga units in stock. Kemudian units on order. Units on order. Order kita namakan sama units on order. Order, oke. And ini reorder level dan discontinued. Oke, ini kebanyakan satu. Price kategori ID supaya ada peraturannya. Ya, kebanyakan satu. Reorder level. Ini kita ganti jadi reorder level. Kemudian untuk discontinued. Discontinued. Oke, ini row-nya kebelian. Oke. Kemudian untuk formnya
kita akan buat form. Actionnya, karena kita akan masukkan ke cart, berarti kita namakan saja cart process. Dan nanti cart process ini akan memproses data, kemudian akan dilanjutkan ke cart PHP ya. Cart yaitu halaman terakhir, halaman keempat. Ini shopping cart. Oke. Kemudian cart process details itu cart process.php. Kemudian metodenya post. Dan di sini kita akan memasukkan beberapa input. Yang pertama, input hidden. Input hiddennya ini untuk store data produk ID aja. Dan value-nya itu bukan ID tapi data product ID. Ini value-nya. Iya, ini value-nya. Oke, kemudian kita copy sebanyak, karena untuk di cart kita membutuhkan nama ID produk, nama produk, dan harga produk. Jadi kita membutuhkan 3. Di sini kita butuhkan name. Name-nya name juga. Dan kemudian di sini price. Itu unit price. Unit price. Di database-nya nama tabelnya unit price. Oke, selanjutnya untuk menginput berapa banyak quantity yang ingin dimasukkan ke cart, kita bisa menggunakan input number. Input number. Nah, di sini kita namakan saja quantity. ID-nya tidak usah. Dan value-nya ini, value pertamanya 1, minimalnya 1, maksimalnya infinite. Tidak usah dimasukkan. Oke, kemudian ya untuk submit-nya yang terakhir bukan button ya. Submit. Oke. Submit ini value-nya send. Place order. Nah, place order ini jika contohnya kita mengklik aniseed syrup. Nah, di sini akan muncul informasi mengenai produk tersebut, seperti ada nama, ID, dan sebagainya. Dan ini data-datanya diambil dari database. Sebelum ini saya input order quantity. Jadi di sini kita bisa masukkan input order. Misalnya bisa diketik juga. Dan semua datanya ini akan dipassing ke cart process melalui metode post. Berarti nanti kita ambilnya juga menggunakan metode post. Ini session start. Nah, kemudian kita include action.php. Kemudian kita ambil datanya yang tadi dipassing, yaitu produk. Yang pertama produk ID sama dengan post ID. Post ID. Namanya beda ya. Kemudian product name
Itu dia post juga, tapi namanya name. Kemudian unit price itu price. Oke. Kemudian untuk di card-nya kita juga mendapatkan quantity post quantity. Kemudian jika nanti di card-nya kita membutuhkan subtotal, jadi kita akan membuat variable subtotal juga. Variable subtotalnya ini berasal dari unit price yang dikali dengan quantity. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan session management, dan menurut saya di sini lebih baik untuk menggunakan array, di mana kita akan menyimpan sekumpulan data ini ke dalam array, nanti bisa ditampilkan di card-nya, di shopping cart-nya. Jadi sebelumnya saya tambahkan dulu. Terlebih dahulu di sini kalau misalnya jika session kita namakan card empty, maka dia akan membuat session card sama dengan array. Nah, kemudian mungkin itu saja. Ya, kemudian kita akan menjalankan satu fungsi yang bernama array push. Jadi array push ini untuk menginput menginput elemen ke dalam array, yang nanti elemennya itu ditambahkan di akhir array gitu ya. Sama seperti metode push pada umumnya. Jadi nanti dia bisa ditambahkan ke elemen terakhir array yang masih kosong gitu ya. Di sini untuk parameternya session card, kemudian ini array. Nah, kita masukkan product ID, product name, product ID, product price, quantity, dan subtotal. Jadi karena session card ini merupakan array, jadi kita akan masukkan sekumpulan array ini ke dalam session card yang merupakan array. Jadi session card ini akan menjadi, jika nanti session card ini akan menjadi array 2 dimensi, karena dia akan menyimpan di saat yang pertama itu dia akan menyimpan produknya, dan yang kedua itu dia akan menyimpan ini detail-detail produknya seperti produk ID, product name, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dan saya akan memanipulasi database, karena jika kita sudah mengorder, maka quantity yang di dalam database akan berubah juga. Jadi data fetch object lagi, fetch object. Nah, fetch object, kemudian MySQL query connect. Nah, di sini kita akan select asterisk saja from products, where product namanya product ID. Product ID. Nah, product ID
product ID. Nah, product ID sama dengan product ID. Karena tadi datanya sudah dipassing melalui metode post, jadi ya kita tinggal mengambil dari sini. Nah, di sini saya ingin mengambil order yang dari units on order. Jadi unit yang sedang diorder gitu ya. Itu data units on order. Kemudian untuk stock itu daerah kemudian units in stock. Nah, kemudian kita akan memanipulasi variabel ini sesuai itu. Berarti dia ini ya. Quantity. Oke. Ya, quantity. Jadi nanti order ini akan menambahkan dirinya sendiri dengan quantity yang diorder gitu ya. Karena ordernya semakin banyak, namun stoknya semakin berkurang. Quantity. Oke. Ya. Kemudian di sini kita akan update data, ya. Update query. Update query. Karena cuma query. Ini MySQL query, connect, update product, set units on order sama dengan order, units in stock sama dengan stocks where product ID sama dengan product product ID. Nah, kemudian kemudian kita akan mendirect linknya ke cart. Jadi ini location cart.php, yang dimana nanti cart ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli, info jumlah, total, dan total harganya. Oke. Total harganya mungkin saya bisa membuat variabel baru nanti di sana. Oh ya. Dan ini juga lebih baik saya copy saja ke cart. Baru ke details. Ke details perlu nggak ya? Mungkin perlu. Sebentar. Mungkin kita buat aja. Kemudian ke index juga. Kemudian ke products. Oke. Nah, kemudian untuk di cart kita menampilkan ini jika arraynya kosong. Ya. Kita akan membuat array. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita tutup. Kemudian kita membuat HTML-nya. Ini shopping cart. Oke, kemudian di sini tambahkan header aja shopping cart. Oke.
Kemudian di sini tambahkan buat table biar rapi. Nah, table bordernya 1. Kemudian kita buat beberapa table head. Yang pertama itu product ID, kemudian product name, kemudian unit price, dan kemudian kita buat quantity. Setelah quantity kita buat subtotal, kemudian kita subtotal. Lihat aja. Nah, kemudian ini harusnya di dalam table row. Kita boleh dulu. Ini PHP ditutup. Kemudian di sini tambahkan while. Di dalam while-nya kita mungkin lebih baik pakai for. Nah, ini kita pakai variabel i dan j nanti di dalamnya untuk yang 2 dimensinya. Ini sama dengan sini sama dengan kurang dari, saya menggunakan size of aja. Size of dari array-nya yaitu session card. Nah, kemudian i-nya nambah terus. Kemudian di sini kita buat table row. Sebelumnya ditutup dulu. Kemudian di sini dibuka lagi. Nah, di sini kita buat table data. Datanya itu sebelum table data kita buat for lagi untuk melooping. Kita akan melooping yang 2 dimensi, yang dimana yang akan kita looping itu ini seperti detail-detail produk dari yang kita tambahkan ke cart, seperti product ID, name, unit price, quantity, dan subtotalnya. Dan ini karena ini ada 5, jadi kita bisa langsung batasi 5. Jadi nanti jika ada yang kosong kita bisa langsung tahu seperti itu ya. Ini kita inikan saja. Lupa table data. Nah, ini kita harus tutup kemudian buka lagi ya. PHP. Nah, begini. Kemudian ini kita session card i kemudian j. Oke, mari kita coba. Harusnya aman. Nggak ada yang kurang. Jika contohnya saya ingin menambahkan seed sirup, saya ingin menambahkan 2 item, maka kita place order. Unit price-nya unit price-nya belum keluar ya. Unit price.
Ini harusnya unit price. Kenapa? Ya, ini harusnya unit. Oke. Oke, karena arraynya sudah masuk. Oh ya. Jadi saya akan menambahkan tombol reset ke dalam card-nya. Oh ya, dan sekalian juga saya ingin menambahkan total price. Nah, variabel total price sama dengan 0. Kita inisialisasi dulu terlebih di awal. Dan di sini kita bisa tinggal panggil dengan cara pay. Oke, jadi nanti satu. Oke. Di sini kita bisa menambahkan total price sama dengan ditambahkan, kemudian sama dengan, saya ingin kembali. Oke, ya. Sama dengan session card subtotal itu indeks keempat. Karena dia yang kelima berarti yang keempat ya. Karena array mulai dari 0, berarti yang kelima itu indeksnya keempat. Oke, karena sudah, dan saya tinggal total price. Oke, begini. Kemudian saya panggil variabel total price. Oke. Kita panggil variabel total price. Oke. Kita coba. Kemudian saya juga ingin membuat fitur reset di sini. Mungkin menurut saya penting. Karena jika saya salah gitu ya. Reset. Ini hanya untuk reset card gitu. Reset card. Ini kita buat reset PHP. Reset PHP. Nah, di sini untuk reset kalau kita repop. Ya, repop. Session card. Sini session start lagi. Jika kita coba kita chef Anton's tunes ini, kita place order. Nah, kalau reset card, headernya ke locationnya ke card lagi, card.php. So yeah, array, ya, untuk resetnya jika perlu. Mari kita coba lagi. Kan di sini saya perlu menambahkan back to kategori, index, karena nama filenya adalah index. Dan di sini stylenya sama dengan text decoration none. Kemudian di sini ditambahkan back to category page. Nah, contohnya saya ingin memilih confections, pavlova, ada 2. Nah, kemudian pavlova akan di sini, total price-nya di sini. Jika saya kembali lagi, membeli meat, kemudian Alice Mouton,
Saya membeli 5 atau 6. Per pastis. Oke. Beverages saja. Saya membeli 5. 4 saja. Oke, nanti total price-nya akan menyesuaikan dengan subtotalnya. Jadi ya begitu seterusnya. Jadi contohnya jika misalnya condiments, saya ingin membeli green and shoyu 5 karena ini koma, maka hasilnya akan koma nanti di subtotal dan ini akan mendapat total price-nya. Oke, jadi begitulah demo dari program pembuatan shop yang menggunakan session management dan PHP. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.